Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islisani, NIM 22023100003. Saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu requirement dan requirement engineering. Yang pertama itu apa itu requirement? Apa itu requirement? Nah, requirement dalam bahasa Indonesia berarti kebutuhan, syarat atau tuntutan yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu sistem, produk atau pekerjaan untuk mencapai tujuan atau memenuhi standar kebutuhan. Kemudian, apa itu requirement engineering? Requirement engineering adalah proses mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengelola kebutuhan perangkat lunak. Requirement engineering ini merupakan langkah awal yang krusial dalam pengembangan perangkat lunak yang sukses. Kemudian pentingnya requirement engineering memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna atau stakeholder. Tanpa pemahaman yang jelas tentang kebutuhan, proyek dapat mengalami kegagalan, pemborosan sumber daya, dan keterlambatan. Kemudian ada jenis-jenis requirement. Yang pertama itu ada functional requirement, di mana pada jenis ini menjelaskan fungsi dan fitur yang harus dimiliki sistem. Misalnya pengguna dapat mendaftar dan masuk ke sistem. Kemudian yang kedua ada non-functional requirement, di mana jenis ini menggambarkan kualitas sistem seperti performa, keamanan, keandalan, dan kegunaan. Contohnya, sistem harus memproses 1000 transaksi per menit. Kemudian yang ketiga ada domain requirement, di mana kebutuhan khusus yang relevan untuk area tertentu seperti regulasi industri atau standar yang harus dipatuhi. Kemudian ada proses requirement, di mana yang pertama itu ada proses penggalian dan analisis kebutuhan, di mana di sini mencakup pada proses inception atau identifikasi, kemudian elicitation pengumpulan dan elaborasi. Kemudian yang kedua ada spesifikasi kebutuhan, di mana di sini mencakup negosiasi dan spesifikasi. Kemudian untuk yang ketiga ada verifikasi dan validasi kebutuhan, di mana di proses ini digunakan untuk memastikan kebutuhan sesuai dan lengkap dengan kebutuhan sesuai dengan pemangku kebutuhan. Kemudian terakhir ada manajemen kebutuhan, di mana pada proses ini dilakukan pengelolaan perubahan dan memastikan konsistensi kebutuhan. Kemudian ada teknik elicitation. Yang pertama itu ada wawancara, di mana wawancara ini dilakukan dengan berbicara langsung kepada pengguna untuk memahami kebutuhan mereka. Selanjutnya ada diskusi kelompok yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengumpulkan perspektif yang berbeda. Kemudian ada teknik elicitation. Yang pertama ada prototyping. Di sini untuk membuat model awal dari sistem untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Kemudian ada observasi, di mana dilakukan dengan cara mengamati pengguna dalam konteks mereka bekerja untuk mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin tidak mereka sampaikan secara langsung. Selanjutnya ada kuesioner, di mana teknik ini merupakan survei tertulis yang dapat menjangkau banyak pengguna sekaligus untuk mengumpulkan informasi. Kemudian di sini ada contoh penerapan requirement engineering. Yang pertama
Di sini ada pengembangan aplikasi mobile, di mana sebuah perusahaan ingin mengembangkan aplikasi mobile untuk layanan transportasi yang dilakukan dengan cara technical assessment, yaitu wawancara dengan pengguna untuk memahami fitur yang mereka inginkan. Tekniknya ini maksudnya dilakukan dengan cara wawancara dengan pengguna untuk memahami fitur yang mereka inginkan, seperti pemesanan dalam satu klik, pelacakan kendaraan, dan metode pembayaran. Cukup sekian dari kelompok 8. Saya Muhammad Yusrisani yang mewakili. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.